Pak Haji, Mas? Ya. Pak itu mengenai waktu penyembelihan yang kalau yang sebelum adha sebelum duha itu kan nggak boleh ya? Ya. Nah, kalau di hari yang ke hari asrenya boleh nggak? Sebelah dulu diulas. Oke, yang pertama kaitannya dengan nafas, Pak. Di kita kan ada rumor hayang terbau perlu barang di nafas. Bapak silahkan aja, saya itu nggak bisa, Pak. Apalagi dombanya stres. Saya, Pak, Susah banget. nggak bisa. Ngalamin susah banget. Jadi nafas itu nggak berpengaruh. Yang berpengaruh itu tadi aja apa proses tadi yang dibuat bahagia, pisaunya tajam. Kemudian tadi segera pisahkan kepala, kemudian kaki, kemudian jangan banyak menyentuh bulu, daging itu bersih dari bulu gitu. Jawabannya pisahkan, insya Allah saya sudah membuktikannya, Pak. Saya 2 kali testimoni kemarin. Kita ketika Eka, saya minta izin ini Eka biar saya urus, diurus. Nah kita subuh setelah digulai, dimasak itu, kita suguhkan kepada orang yang sama sekali itu trauma dengan daging kambing. Jadi kita nggak kasih tahu sok kayak yang tua, wah taruhan gitu, resep daging domba terus lewat tas. Oh gitu resep kayak tak, no daging sapi kita teh domba nyebut resep terus 2 piring, Pak. Ini betul ini. Tertanya aku suka domba nggak, saya bau. Oh gitu. Atau biarkan saja. Setelah lama, setelah habis kita sampaikan bahwa itu adalah daging kambing. Oh gitu ya. Nah terbau kata itu ternyata. Dan cara masaknya juga harus benar. Insya Allah. Kamu sudah naon lah. Kamu aneh-aneh gitu. Hiji-hiji ke dan sekiranya. Insya Allah itu yang tidak suka sama sekali itu jadi suka. Bahkan tadi kalau prosesnya baik, insya Allah enak sebetulnya daging domba itu. Hanya karena mindset kita hari ini kurang bagus sehingga orang dikasih domba protes. Tali domba asal sapi begitu Allah SWT. Jadi ada kaitannya antara nafas dengan bau dan tidaknya daging kambing. Tapi mitos. Ya, itu mitos, Pak. Kalau saya dengar penjelasan para dokter nggak ada. Jadi bukan di nafas, tapi di sembelihan yang cepat itu. Jadi dia harus Ya, diperlapa. Jadi jangan stres, nanti kelihatan apa di darah sebetulnya. Kalau darahnya futsal, itu bagus. Kalau darahnya hitam pekat, itu kemungkinan stresnya lama itu. Sehingga jantungnya itu enggak itu pompanya cepat tapi kurang dari terikannya, sehingga ketika keluar itu dia kecil, enggak sebrotannya dan warnanya hitam. Makanya daging sapi yang disitu nimpa rata-rata hitam. Karena kan jantungnya nggak berfungsi dengan normal, karena dia pingsan dulu. Walaupun boleh ada hukum RMUI, yang penting disembelih sebelum mati, itu prinsip dasarnya. Yang kedua, Idul Adha itu sembelihannya setelah sholat Id. Dulu ada kasus zaman Rasul, sahabat yang nyembelih sebelum sholat. Maka akhirnya Rasul nyuruh ada jadaah nggak, ada kambing yang dibawa yang 6 bulan nggak ada. Nah itu akhirnya itu dijadikan hewan kurban yang disembelih setelah sholat. Jadi kalau zakat fitrah ngebagikan setelah sholat malah jadi sedekah biasa. Kalau kurban disembelih sebelum sholat malah jadi bukan kurban tapi sembelihan biasa. Adapun hari tasyriknya, kapan boleh disembelihnya? Boleh kapan saja. Boleh pagi, boleh siang, boleh sore. Kenapa bagus pagi? Ya karena segar semuanya. Sapinya segar, kitanya pun segar. Gitu. Ya itu lebih bagus dan waktunya lebih lama. Jadi ketika diproses trigonometris digantung 2 jam 3 jam kan masih banyak waktu. Begitu itu silahkan. Kalau di hari tasyrik disembelihnya boleh kapan saja. Allah SWT. Ada lagi Pak? Haji? Enggak. Ada teman saya bikin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya bikin pakan ikan gitu ya. Tapi kan bahan-bahannya kan dari kesimpul, dari plastik, karena ada bau menyengat tetangga gitu.
apakah ada pengalaman untuk menghilangkan bau? Mungkin ada pengalaman Ustaz. Bau ikan Pak, Ya, makan ikan. dia makan ikan gitu. Apapun dari hasil dulu dari klasik, Ya, apapun. ya. Tapi dari sampingnya bau hubungan muka ada obat atau apa itu untuk menghilangkan bau itu. Ya. Kalau saya yang pernah nyoba itu ini Pak pakai promol. Promol itu cairan yang bisa merubah daging yang sudah bau jadi bersih, jadi seger. Itu ada produk namanya itu promol di toko herbal ada. Nah, itu bisa pakai campuran itu promol namanya itu. Itu daging yang misalkan sudah bau anjir ya, bukan anjir, bau busuk lah, tapi masih layak. Itu dicuci, dikeeman, promol, itu bisa hilang baunya. Ya, bahkan jadi empuk gitu. Itu namanya promol. Belinya di toko herbal. Ada promol namanya Pak. Mudah-mudahan bisa itu campur airnya itu bisa menghilangkan bau begitu. Coba ada beberapa kasus tapi saya yakin di sini mana ada ya darah sembelihan itu di sebagian tempat itu dipakai para itu juga perhatikan. Sembelihan jadi disisain nasi darah hati untuk dikenal yang dipercotkan ternyata. Nah, itu disimpan sudah jadi marus baru dikepakkan ikan ke nada, cuman jangan ya, karena itu racun kan dari dalam walaupun dimakan oleh ikannya maknya halal tapi khawatir ada sesuatu yang di dalamnya yang bisa merusak kesehatan ikan begitu. Tapi sekali lagi kalau untuk itu coba promo Pak di toko herbal nggak salah ya kalau harus. Ada yang bapak yang belakang dulu. Ya, Haji. Ini Pak, masalah kambing, misalnya kambing, saya suka kayak udah copot ya, jadi untuk jadi, kalau pedagang ini udah ada cuma setengah, saya cuma kadang-kadang ya tuh, kadang-kadang pulang satu kali takut jadi bagaimana kalau yang misalnya nggak kan tapi udah Ya itu yang menurut saya nih Pak, makanya kita perlu pedagang yang jujur, yang sudah kita kenal. Kadang ada beberapa pedagang yang jahat, supaya setengah kagak itu dicapokkan utang Pak, angetan gitu nya, cabut guys, gitu. Kita sekarang kali-kali punglak, karena yang termasuk muhsinah itu diantaranya adalah dengan punglak itu. Ya punglak, jadi sudah mau putus gitunya ganti dengan yang baru. Nah, itu sudah masuk. Coba tadi kadang ya pedagang-pedagang jahat culas itu sengaja dicampur Pak, bukan alami. Bukan alami, jadi ompong lah. Cuma ompong itu dipaksa. Ompongnya itu ditakol atau dicampur. Itu ada. Nah, itu gimana kalau kita ya kalau memang niat kita untuk cari kambing yang terbaik, faktanya kita didolimi atau ditipu jadi masalah. Itu hanya ya ini PR buat kita kalau membeli ternak itu ya ke orang yang memang jujur dan kenal lah gitulah. Walaupun mungkin gesek udah kami takut daging, itu udah masuk kami takut daging. Yang daging turun ini cuma kapal 5 waktu itu dia kena kayu terus lah. Sami Pak daging mah, sami. Bahkan kita lebih mendahulukan apa kehalalan, ketoyiban. Jangan sampai dagingnya besar tapi pakannya pakai konsentrat. Beberapa konsentrat sapi itu pakai ada apa? Babi, ayam kok banyak. Di ayam itu lebih banyak Pak. Konsentrat ayam itu kebanyakan hati-hati itu ada yang babinya. Begitu. Jadi jangan terpukau atau jangan terpengaruh oleh besarnya. Pastikan dulu yang memang sesuai syar'inya. Bios adun ke. Tanah heula perlu diutamakan teh sesuai syar'i, kemudian syarat-syarat boleh disembeli dan memang layak ya, murah adun bios sama topping kenge enggak tepean. Begitu. Oh, Ya, Bapak. Yang itu. Jadi Ustaz, katanya kalau buat kembang kalau aturan buat kembang daging sama kelas
patungan terus dihadiri puasa dunia. Yang kedua, kalau misalnya kurban tapi tidak bisa makan seorang, misalnya dari keluarga ini dulu, apa bisa itu? Oke, pertama, kalau kaitannya dengan kambing itu tidak ada patungan. Jadi fatwa Lajnah Daimah lil Burs wal Ifta, juga di fatwa MUI, juga di beberapa fatwa ormas, itu kalau kambing itu nggak ada patungan. Artinya dia ketika nabung belum cukup, ya berarti nggak tahu ini tahun depan. Atau dia kasihkan kepada orang yang dia punya uang setengahnya, tak abdi gadung sakit, kalau akan mengkurbana, akan gadung mungkiran abdi gadung kirana, akan mah 2 juta, kirana 100.000, misalkan abdi 500.000, kirana 2 juta, rumah ini masukin. Itu sebetulnya sama-sama kalau dilakukan karena ikhlas, karena takwa, insya Allah bisa jadi amal kita lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia itu udah kurban juga, cuma belum cukup begitu. Ya, itu untuk kambing. Kecuali kalau sapi maksimalnya 7, unta 10. Jadi 7 itu maksimal, Pak. Artinya boleh 5-an, boleh 1 sapi besar orang, boleh, bahkan boleh 7 sapi besar orang, boleh. Ini yang jarang. Ya, hari direktur pengusaha yang omsetnya sudah M-an atau ulang gilingan kurban 0,5 atau 4 juta bulan, sapi hiji penyaliran atau sapi 7 penyaliran gitu. Beli motor yang 400 juta kan bisa biasanya. Sapi yang besar-besar yang banyak mah kadang beban. Kadang manusia mah gitu, Bang, halumah, suka keluh kesah dan pikir. Ya. Tidak masalah syaru jazua wa tidak masalah malu'ah. Kalau dikasih pas-pasan suka ngeluh, dikasih banyak suka lupa. Ilal musallin, kecuali orang yang suka sholat parah, insya Allah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi kalau misalkan belum cukup uang untuk beli kambing, ya nggak apa-apa, tahun depan. Begitu. Jadi nggak ada patungan di kambing, di domba, yang ada di sapi dan unta. Itu pun tadi 7 itu maksimal untuk sapi dan kerbau, dan unta itu 10 orang. Lebih kurang dari itu boleh. Begitu yang pertama. Yang kedua, di atas namakan boleh, karena Rasulullah sendiri kan hadza minni wa min ali Muhammad. Misalkan ini contoh, misalkan gini, ini domba atas nama keluarga A. Tapi nanti keluarga A itu, Pak, ada satu yang kita munculkan namanya, karena tetap lamun di panitia harus dimunculkan namanya kan. Nah, dan itu nanti berlaku hukum tidak boleh memotong kuku dan rambut. Begitu. Jadi misalkan ini atas nama keluarga A, yang namanya dimunculkan adalah Fatimah misalkan. Maka Fatimah itu yang kukunya tidak boleh dipotong di tanggal 1 Zulhijjah sampai sembelihannya dipotong. Begitu. Nah, itu yang paling mudah supaya tidak jadi masalah gitu. Jadi misalkan ini atas nama keluarga A, tapi munculkan 1 orang. Begitu. Insya Allah itu lebih mudah dipahami dan lebih solutif di masyarakat. Nah, daripada misalkan ini untuk seluruh keluarga. Mungkin akan ngomongnya hajaran saya kali ini. Kalau mau bergerak dengan di beberapa tempat, kalau sembelihan harus mendatangkan mudhoninya. Ya, ini masa mendoroya kali ini. Makanya munculkan 1 orang atau orang ini perwakilan. Begitu. Itu yang paling mudah. Allah. Ya, maaf Ustaz, kalau ini saya suka dengar di sekolahan yang anak murid sekolah itu disuruh patungan. Jadi sekolah nggak ada patungan, si murid itu bayar 30.000 misalnya. Ada murid sekitar 700 orang. Jadi itu gimana? Ya. Kalau kami itu kan telah terkumpul, misalkan urunan dari 1 kelas 35 orang. Cuma nanti setelah terkumpul uangnya itu di atas namakan simpulan tadi seperti padlan, konten bedanya. Jangan diangkatkan bahwa kambing ini dihibahkan kepada fadlan. Maka fadlan yang berkurban itu bisa. Tapi kalau semua atas nama 1 kelas itu nggak bisa. Kalau itu kan betul urunan. Kalau yang tadi pindah status, Pak, pindah hak milik. Ya, bukan lagi milik sekelas, tapi milik 1 orang. Nah, tetap ayo urusan pahala mah dan mual pahili.
Nah, kadang kita itu suka main itu, asyik pahala kurangan bla bla bla, akhirnya hukum itu kemudian dirubah hanya karena supaya ingin mendidik anak agar kurban, kita kurbankan atas nama sekelas, akhirnya jadi rusak hukum. Makanya apa yang paling baik dari silakan undunan, tapi nanti misalnya digilir tahun ayeuna Fadlan, tahun besok Hasan, tahun ke Husein. Nah, itu bagus, itu satu ada nilai pengorbanan dari per kelas, kedua ada nilai hibah sedekahnya, ada jariahnya, ada kurbannya, luar biasa sesuai gitu. Begitu Allah. Kalau yang udah meninggal kurban saya bisa. Saya sama untuk yang meninggal. Nah, kalau kemarin saya baca fatwanya Syekh ini boleh untuk yang meninggal. Cuman tetap yang paling bagus untuk yang hidup. Contoh misalkan begini, orang tua saya meninggal, saya berkurban, tidak di atas namakan pun sudah pasti jariah untuk orang tua, karena saya adalah anaknya. Justru double, Pak. Orang tua saya mengajarkan ilmu, nilai-nilai kebaikan kepada saya. Ketika saya berkurban, orang tua saya dapat jariah kebaikan. Tidak di atas namakan pun sudah pasti pahalanya akan dapat ke orang tua. Begitu, walaupun boleh untuk yang meninggal, tapi untuk kata beliau yang paling utama itu tetap ke yang hidup. Supaya apa? Kan nanti ada syiar untuk hadir, Pak. Ada syiar untuk memotong kuku. Mau tapi orang potong kuku kan mau mungkin. Begitu, walaupun boleh. Allah. Silakan, ada lagi mungkin kalau itu lagi. Ini tuh masalah kita berubah. Tiap tahun kita punya anak, punya keluarga. Terus tiap tahun kita ganti juga, makanya harusnya apa minang anak kita ada yang terima, makanya terus misalnya gitu. Ya tiap tahun kita terima satu keluarga. Ada yang cuma bukan satu keluarga. Itu bisa dua-duanya, Pak. Bisa terus bapaknya kesamikan yang kurang sama dengan memberikan teladan kepada anak-anaknya, supaya nanti kalau bapak meninggal kamu juga harus berkorban. Kedua juga kita bisa misalkan mengatasnamakan tahun ini saya, tahun depan istri, tahun depan anak. Ini juga edukasi juga, supaya anak juga merasa bahwa ini adalah hasil usaha kamu. So kamu nabung dulu, punya berapa? 100.000 dan bapak 2 juta, sama 103 juta kan? Sok tak kurban bersama. Bahkan bagusnya anak itu kita antar, Pak. Sok yang rumah-rumahnya. Itu edukasi juga bagus. Tahun depan misalkan adiknya, teteh kayak kurban, saya uangnya jik balanya diantar maksudnya untuk orang nyelira pulang. Itu bagus itu teknis lah. Bisa langsung atas nama kita orang tuanya, otomatis juga yang keluarga ikut melihat, menyimak, karena kita memberikan contoh teladan yang baik sebagai orang tua. Ya. Atau bisa kita gilir ke keluarga, itu juga boleh untuk keluarga. Sementara itu mungkin kita masuk ke materi kedua. Ada break dulu kan? Apa break dulu? Breaknya setengah 12 kita break, makan, kemudian sholat gitu. Ya. Nah setelah sholat nanti langsung praktek gitu, Ustaz. Praktek di luar gitu. Karena ada kauningnya dan. Oke. Ya. Tadi masuk ke materi kedua ketiga ya. Iya. Ya, kita materi kedua ketiga, kita masuk bisa kalikan ya, materi kaitannya dengan merobohkan dan cara nyembelih atau cara masak. Ada yang merobohkan aja, agak jauh di yang materi yang boleh ada. Kita ada. Jadi teknik cara merobohkan itu, nah. Jadi kaitannya dengan merobohkan, Pak. Saya ingin sampaikan dulu sisi akidahnya, bahwa yang merobohkan sapi, menaklukkan sapi, membuat sapi itu roboh sampai kemudian sapi itu jatuh, itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Bapak nanti buka Qur'annya. Ini ayat dalilnya ini sebetulnya. Jadi kadang kita merasa bisa merobohkan sapi dengan teknik-teknik yang kita kuasai. Padahal ya kapal
kendaraan itu kan oleh siapa ditaklukkan, Pak? Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu Allah kan yang menaklukkan kendaraan itu untuk kita. Padahal bisa jadi Pak, kendaraan itu lepas kontrol. Tapi kita bisa melakukan perjalanan selama itu ku Allah. Nah, sisi inilah karena suka dilupakan oleh kita sebagai tim eksekutor, karena merasa berpengalaman sudah bisa merobohkan sehingga muncul ujub, melupakan bahwa binatang itu binatang Allah. Ya, tunduknya itu oleh Allah, bukan oleh kekuatan kita, bukan teknik kita, bukan. Nah, itu ayat berapa? Ya. Ya, betul. Wal budna ja'alna min sya'irillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi alaihi shawab fa idza wajabat dunubuha faqulu minha wa an'imul qani'a wa mu'tab kadzalika sakharnaha. Demikianlah kami taklukkan binatang sembelihan itu ya lakum untuk kalian la'allakum tashkurun, supaya kalian tambah bersyukur. Itu prinsipnya, Pak. Sekali lagi kita bisa menaklukkan, bisa membanting, bisa merobohkan sapi, sakharnaha. Allah yang menaklukkannya, bukan karena kehebatan kita, bukan. Ada? Nah, di dulu Pak, zaman-zaman old ya, itu cara merobohkan itu dengan teknik dibancang, diurat. Cuman teknik ini sudah tidak dipakai lagi karena membuat sapi itu stres, tambah stres. Begitu. Sebetulnya ada beberapa teknik. Nah, ini saya bawa ini kuda-kudaan. Yang terbaru itu kan ada 3 ya. Ada Barley, ada Rom Swiss, ada Gesper. Itu yang terbaru. Nah, cuman yang harus dipastikan, Pak, sebelum sapi itu dirobohkan, pastikan sapi dalam keadaan tenang. Karena kalau sapinya stres, mau teknik apapun, mau talinya bagus sehebat apapun, nggak akan bisa. Itu harus ditenangkan dulu. Kunci pertamanya itu, setelah kita menyadari bahwa sapi itu ditaklukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak bisa melakukan apapun tanpa izin Allah. Yang kedua, pastikan sapi itu tidak stres. Bagaimana supaya sapi tidak stres? Nanti ada bab tentang kesehatan, bab kesejahteraan hewan. Mulai diperlakukan di kandang. Yang ngambilnya itu, Pak, maaf nih, kadang ada beberapa orang yang karena merasa sudah terbiasa, itu ngambilnya itu di sini di dekat apa? Dekat hidung, Pak, nyeri. Pami sapi tos nyeri, aya nyeri hatena, sok ngabongohan. Kelihatan dia apa? Dia matanya, kedua telinganya. Kalau matanya sudah merah, agak lincah, kemudian telinganya ke belakang, udah ini waspada. Apalagi kalau sapi Madura, kalau sudah begini pasti nyelundup. Dan sapi itu tadi dia ngebongohan, Pak. Kalau sudah sakit hati dia akan ngebongohan. Kalau tidak nubruk dia akan lari. Begitu. Makanya dari pertama di kandang itu perlakukan baik, bagusnya ngurusnya. Kalau yang tidak ngurusnya, minimal yang sapi itu nyaman. Saya pernah nyembeli di daerah samping rumah sakit Immanuel. Itu ada gang penyen namanya, itu masuk situ. Nah, di situ menyembeli di gang, Pak. Karena di situ Pak budaya nanti lamun nyembeli untuk ke masjid ke, tapi di tiap-tiap rumah. Saya ketika masuk ke situ ada sapi besar, badan kan sapi limusin. Ternyata itu sapi yang ada sembeli. Nah, setelah ketika itu ada seorang budak pang atau tuan hunggul rimil. Nanti salami abis didinya mungkin sebelumnya itu si sapi itu diparaban ku anjeuna, terus si kotoran itu dibersihan. Nah, singkat cerita, ketika kita mau eksekusi, ketika mau disamperin oleh saya, sapinya rada menghindar, sieun. Saya ada lingas lah. Akhirnya saya ingat si orang itu tadi dari awalnya panggilkan ke dia. Cepengan hulu nak tutup, ditangkap ku anjeuna cicing, Pak. Padahal preman atau bungkuh rimil ya tadi itu mungkin hatinya bersih karena dia dari awal cinta mungkin ya. Akhirnya ditangkap teh cicing we.
Itu yang membuat dan ternyata di situ dulunya itu yang markas-markas GMBI. Maka begitu kita eksekusi itu ngomong kabantosan, Pak, para kawan kumpul. Para kawan ada yang datang, itu radio dengan. Tapi luar biasa, Pak. Saya dari mulai nyembeli, nyembeli itu betul-betul di nol dan semua belum pernah. Sok senang urat, pernah bosan, aduh, urat. Sudah begitu, sok kalian tentu bisa, pas dibebankan cepat sekarang pada biasa. Akhirnya ya kita turun semuanya, borongan gitu. Itu ternyata luar biasa. Kadang ini kedekatan hati seseorang itu bisa mempengaruhi sapi. Begitu ada beberapa ajangan-ajangan kampung kan gitunya, mama ajangan disamperkeun, diusap, tuturkeun, karena mungkin ya diharewasan, kamu makhluk Allah, saya makhluk Allah, kamu ikhlas, saya ikhlas, kita ibadah masing-masing pada Allah Subhanahu wa taala. Kiri benci kalau gue ya katakan itu cidampeng nate digana kalau tapi betul Pak, saya dulu ada namanya itu kalau di Malaysia ada praktisi panahan berkuda, Coach Akmal itu ketika datang ke Darussunnah kan banyak kuda, padahal baru datang itu si sapi, si domba kuda itu didatangi di hari wasan, nggak tahu apa, diajak ngobrol, keluarkan karena kita buka pantulan, nuturkan Pak, padahal baru kena jampenan, ternyata jika tadi di pasihan iya kurang barang misalkan ya jampean, tapi ya sudah lebih ke itu, ke memastikan bahwa saya makhluk Allah, kamu juga makhluk Allah, kita sama-sama ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu dari awal tuh Pak, diperlakukan dengan baik, berikan haknya. Tadi jangan di sini, tapi biasa tuntun, dong dipaksa. Karena yang jadi stres itu tadi ya dipaksa, ina dibetotnya kalikeun banyak orang, apalagi warnana nanti cerah-cerah. Tapi itu kan tidak suka ke warna merah. Saya kemarin ketika kandang sapi pakai warna merah, hampir ditutup. Ternyata itu benar gitu. Hampir ditutup, ada beda. Bisa ketan teh. Oh berarti dia nggak suka ke warna yang mencolok, masuk warna hitam. Kalau warna hitam dia anggap lubang. Begini sudah terbukti, sudah pembuktian. Jadi sapi itu tidak berani yang di depan kalau ada hitam pakaian itu dianggapnya lubang, maka dia akan mundur atau dia akan lompat. Begitu. Allah bersawab. Nah itu ya. Jadi pastikan di kandang itu disejahterakan. Tadi buat apa? Fal yuri dzabihatahu, hendaklah buat bahagia, buat senang sembelihannya. Oke. Nah di situ, nanti pastikan tambangnya Pak. Oke, tambang. Nah ini saya bawa tambang apa ini karmental ya. Nah, kita kan suka pakai apa? Nah itu sakit Pak, ke kitanya sakit, ke sapinya sakit. Ya, sebetulnya ada dua. Ada yang besar, ini yang paling bagus ini. Tambang ini, tambang dadu. Yang buat kapal ini enak nih ke kitanya, nggak sakit, ke sapinya nggak sakit. Sapi 5 kintal, 6 kintal itu kemarin 2 tahun yang kemarin itu para jagal sudah nyerah dengan teknik mereka. Ya udah kita mau diam sudah capek kan, capek ini mata ke di sana. Nah kita pakai ini dengan rope squeeze ya, dengan simpul itu. Sekali tarik, alhamdulillah ini sangat membantu sekali. Kalau tambahnya besar. Atau yang kedua ya kecil, tapi ini kekuatannya juga bagus, ini enak tuh ya, enggak kerosan apa gitu. Ini kalau ini belum kita tes ada putusnya tidak. Sebetulnya satu lagi kemarin itu yang bukan ini ya, kalau teman dibawa resiko tambang saya itu gitu Pak, kami atos hilang besok airnya nak gitu resiko nanti ya jelas atas ayah begitu. Ini bagus juga, ini untuk kaki bagus ya, kalau untuk ya simpul awal, simpul pokok nggak tahu. Nah ini juga saya belum coba, cuman ini agak nggak sedikit licin, tapi tetap lebih baik daripada yang nilon. Gitu, yang nilon. Oke, yang nilon tetap lebih baik daripada nilon yang biasa itu.
Itu mah rasa pisang kerasnya begitu. Nah ini enak, cuman agak tetap dibanding dengan itu ada sedikit licin. Supaya tidak licin ini pakai apa? Tanah tameng alamian untuk dange muat itu silakan. Oke, ini pastikan tambangnya dulu. Kita punya bagusnya 3 tambang lah Pak. Tambang pertama untuk kepala, ya untuk kita. Jadi ya, karena prakteknya domba jadi nggak bisa praktek langsung. Ada nanti untuk mengganti tali apa namanya itu? Tali namanya istilahnya tali tenok ya. Cuman tali tenok kan beresiko. Ada nanti pengganti tali tenok, dia posisinya dimasukkan ke randuk atau disimpan di setengah di sini, itu aman. Karena ada beberapa kasus ketika ditarik nggak jeprut, akhirnya gagal. Makanya yang pertama ketika nanti sudah kita pastikan talinya baik, sempurna, baru bisa dieksekusi. Tiga lah minimal. 1 tali untuk di kepala, 2 tali untuk di kaki nanti, 3 tali yang besar, tali yang paling bagus untuk merobohkan. Jadi beda nanti. Nah, ada di merobohkan, salah satu cara merobohkan. Ini cara penyembelihan di luar negeri itu bukan disembelih, tapi dipukul sama martir. Jadi si sapinya itu ditakul ke martir Pak, si kepalanya dah, ya, kelihatan. Jadi pukul sama martir, nah itu. Jadi tidak boleh. Di ini kan ada tengah-tengah. Oke, simpelnya gini Pak. Ini teknik barley yang suka dipakai di kita, teknik gesek itu. Ya. Teknik gesek mah kan bagi 2, si tambang ini bagi 2 seperti ini, sama ya. Nah, ujung-ujung ini harus sama. Nah, begini. Oke, kemudian anggap sapinya. Nah, ini di sini. Dibelakangkan. Atau mau diikatkan pun bisa. Cuman isinya cake itu boleh cuman seperti ini saja atau disilang nanti bisa ke bawah. Nah, ini ke bawah. Oke. Simpul lagi ke atas. Oke. Pakai selangkangan depan ya. Nah, atau di sini baru ke bawahkan. Nanti posisinya begini Pak, posisinya. Nah ini Pak. Nanti kalau jatuhnya mau ke sebelah kiri, berarti yang kiri ini agak kuat. Tongguanana, tarik, kita jadi hasil. Ya, yang satu aja ini kan? Nah ini saya pegang ini, yang pentangnya tadi. Ini agak tarik agak keras. Ini baru insya Allah. Tapi dengan syarat kepala ini harus ikat ke pancuk atau getihan. Ini harus, kalau nggak bisa. Atau ada orang yang membantu untuk membuat putaran ke bawah. Jadi si tanduk teh ini dibantu di kita kadir begitu. Ini bisa. Begitu. Cuma resikonya tadi kalau mau ngajeduk siap-siap. Itu. Yang kedua, ini resikonya yang pertama itu. Teknik ini catatannya bagi sapi tertentu, terutama sapi Madura dan NTT itu nggak bisa Pak. Nggak bisa. Kenapa? Karena kecil. Pertama itu lingas, karena mereka biasa hidup di alam. Tidak biasa dengan tali. Itu biasanya akan begini, set. Nah, dia akan begini. Kepalanya ke bawah, dia akan loncat. Agak susah. Begitu. Kecuali kalau memang
ditenangkan dari awal, jadi sakaligeun biasa. Tapi banyak kasus susah kalau menggunakan teknik barley ini di sapi Madura atau sapi NTT yang agak lincah. Begitu. Kalau sapi Jawa masih bisa lah, sapi Jawa atau sapi selain NTT dan Madura itu masih bisa. Yang pertama ini, ya, di backshotnya sana ke dia, tarik ke bawah, begitu. Oke, ini namanya balai. Jadi dia di selangkangan mainnya digesek, tarik ke kiri, lebih tarik. Nah, kalau sudah gedebrak, sebetulnya kalau untuk merobohkan, catatan saya jangan terlalu banyak orang. Pastikan yang ikut merobohkan adalah yang betul-betul punya keberanian otak, itu aja catatannya. Nggak harus banyak, 4, paling banyak 6, itu aja. Nu kadekawani entong asa-asa, mundur, istirahat. Kamu kira-kira sih mundur. Lakukan, Pak. Lakukan. Gitu. Apa tinggal pilih aja nanti, misalkan yang badannya besar, yang ini udah 1, 2, 3 antum. Nah, nanti komando ada di eksekutor, di tukang nyembeli, itu komandonya di situ. Nggak boleh tanpa komando, karena kalau tanpa komis, sampai tadi yang dulu ngedorong ke dia, itu tadi itu mau nyambung, Pak. Apa tahu tuh akhirnya, ke sampai nalierin. Itu ya Pak Dewa. Itu komando ada di eksekutor. Jadi bapak nanti ketika nyembelin harus bawel demi keselamatan. Itu. Cek bawel Pak. Pak ngiring, gue dirasa ngiring lawas, ngiring apa masih apa? Cali kopi, tas beres, ya. Ulah Pak. Ikut komando, ikut komando saya lagi. Kecuali ya sudah tahu kalau punya tim lah, sudah paham. Kita tinggal duduk Pak, ngadepin tim mah. Beres dah, siap lah gitu. Itu apa? Ini teknik barley. Yang kedua teknik rock squeeze. Nah, kalau squeeze itu yang simpul, ini yang paling enak menurut saya. Tapi tetap ya kondisional. Tidak semua teknik itu bisa dipakai di satu sapi. Kita harus menguasai banyak teknik karena ada satu kasus di sini bisa, di sini tidak. Begitu. Cuman tadi yang paling pertama pastikan yang merobohkan bukan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini diikat. Jadi ikat. Masukkan ke bawah, masukkan ke bawah, nanti dia putar. Oke, jadi video ada ya. Jadi ada grupnya nggak Pak? Nanti saya kirim di grup ya. Jadi kelemahan sapi itu ada di selangkangan Pak. Ya, terutama selangkangan belakang. Itu kelemahan sapi. Jadi selangkangan belakang paling kiri itu paling sakit itu. Maksudnya juga kaki depan itu di situ kekuatannya, rahasianya di situ. Jadi sudah diputar, ya. Kemudian putar lagi ke bawah, masukkan lagi. Nanti posisinya nyimpul. Nah seperti ini. Samping. Fungsinya kan tadi adalah supaya sapi ini dia berantak ke kiri, ke kiri atau ke kiri. Nah, dengan syarat tadi pastikan ininya terikat dipancung atau tiang itu, atau ada yang bantu gitu. Nah ini dengan tarik aja, otomatis dia akan begini kan, karyut. Nah, itu. Kalau sudah seperti ini ya, insya Allah dengan tarik gubrak. Nah, setelah jatuh, nah nanti yang harus Bapak pertama kali lakukan 2 hal Pak. Ambil buntut dan ambil kepala, itu aja. Ambil buntut, jangan ditarik, diambil aja, belakangkan. Buntutnya kan dia Pak. Buntut ke bawah ya, biasanya. Nah, karyakan, tong dibot gitu. Tapi ke belakang dia nggak dia. Jadi begini posisinya nanti. Lep, tarik tilep. Insya Allah sudah nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Karena sapi, Bapak perhatikan sapi kalau jatuh pasti 2 yang dia lakukan. 1, nilep kaki kiri. Kedua, dia akan memasukkan buntut ke dia.
Ayo jemput ke dan inilah nanti radar supaya sapi melakukan dua hal. Satu berontak atau dua melawan. Satu berontak atau dia lari. Itu hitungan 3 sampai 5 menit sapi akan berpikir dia untuk melarikan diri. Makanya kalau sudah dirobohkan jangan lama-lama. Jangan bicara lagi. Sudah siap eksekusi kalau sudah dirobohkan. Jangan khutbah lah di Pak Amin teh. Kalau kita mau menyebutkan kurban itu sebelumnya baiknya. Jadi jangan udah dirobohkan. Di sini sapi ini atas nama sebulan kasihan lama. Bagusnya sebelum dirobohkan misalkan kita akan menyembelih sapi dan catatan Pak, sapi itu tidak suka dengan kebisingan. Jadi kadang itu teh kagak nengan nanti. Itu cukup misalkan ini sapi atas nama Haji 4567, dah sebutkan orangnya ada nggak apa-apa, bagus, kalaupun nggak jadi masalah. Oke, nanti baru diproses. Jadi ketika sudah jatuh itu sudah tinggal eksekusi. Insya Allah nggak akan terlalu banyak berontak. Tapi kalau lama Pak, saya yakin itu dia akan berpikir kan, bagaimana cara saya melepaskan diri. Begitu. Gitu, jadi dia tinggal tarik ini, dia akan roboh ke sebelah kiri. Lakukan 2 hal tadi, pastikan kepala, ya, dan buntut. Yang dipegang kepala bukan tanduk Pak, tapi apanya? Moncongnya. Jangan tanduk itu nggak ada fungsinya. Karena kekuatan di kepala itu bukan di tanduk, tapi di moncong, di rahang sini. Kekuatan rahang itu adanya di moncong. Kalau Bapak tipok katanya sudah nggak bisa apa-apa. Tapi dicepeng tanduk, nah iya nak itu anger Pak, kuat. Jadi ambil moncongnya, set, buntutnya ke belakang kan sudah. Jangan terlalu keras, juga jangan terlalu lemah. Ya, secukupnya lah gitu. Ini aja. Insya Allah itu terkunci Pak. Terkunci. Oke, itu. Tinggal tadi ikat aja kakinya. Catatan Pak, ngikat kaki sebagaimana pengalaman yang tersebar di YouTube, posisi jangan di belakang. Lagi posisi jangan di belakang. Begitu jatuh, ambil kepala, ambil buntut, ambil kaki yang depan. Karena kaki yang depan pasti rata-rata akan nilep. Ambil segera. Oke, kemudian baru ikat. Posisi kita jangan di belakang sini, nejehna lumayan sapi mah. Di depan sini, di sini posisinya. Diambil gitu dan segera diikat. Nanti posisinya nanti saya akan kasih gambaran talinya. Nah, talinya itu ada 3 di depan untuk pancung dan tiang, kemudian di sini untuk kaki 2 nggak cukup sebetulnya ya, tapi bisa 3 jadi mangga gitu. Jadi 1 kepala, 2 di kaki Pak, di kaki biar nggak langsung kontak dengan kaki di kiri. Bagusnya diputar dulu ke sini kali itu. Set kita lagi di sini. Ini lebih kuat dengan syarat pancungnya harus kuat. Kalau di kita kan langsung ke kaki ya. Tuh ketika kakinya ojah pasti bakal gituan Pak, duregeng. Ya, begitu. Nah, sebetulnya ada teknik tanpa harus diikat dengan syarat jangan kurang di 5 detik atau 10 detik. Begitu gobrak enggak eksekusi. Karena masih peneh gobrak tersadar Pak. Itu sudah dibuktikan, ya. Tapi kalau lebih dari 10 detik, Bapak alhamdulillah itu sekali dia akan berontak. Apalagi lama, ya tadi dia akan berusaha untuk dan satu catatan ketika sapi berontak, jangan ada yang berani melepaskan tali itu. Harus komitmen. Makanya yang 6 tadi itu dia harus komitmen sesuai instruksi eksekutor. Jangan dilepas, tahan gitu. Yakin. Nah ini yang terjadi insiden itu ketika tidak taat kepada instruksi eksekutor. Itu dilepas, tidak tanggung jawab. Saya pernah mengalami hal yang sama Pak. Ketika tadi jarak sapi udah roboh dengan kekuasaan Allah, goloknya udah golok bagus, gitu, udah pede, gitu. Ketika sudah disembelih itu, yang megang kepala dilepas Pak. Otomatis ini lepas dia otomatis pisau ini dia ngikat dia Pak ya gini ditarik nggak bisa, untungnya sudah masuk ke sini nah begini. Ini diantara evaluasi ya. Jadi yang kunci eksekutor sembelihan itu adanya di 2 orang, 1 yang megang kepala, 2 yang megang gelambir. Yang ini tidak terlalu
berfungsi keras, tapi yang paling sangat berfungsi itu satu yang megang kepala, dua yang megang gelambir. Itu sangat membantu dalam proses penyembelihan. Begitu. Nah, ini teknik apa? Rock squeeze. Ada yang banyak apa? Yang gesper. Kalau gesper itu diikat satu Pak yang kaki kanan, kaki kiri Pak. Kaki kiri ikat. Tangan tekan. Jadi ini yang ini diikat Pak. Kekuatan sapi di kaki ini biasanya. Ya udah talian pas kurang seimbang. Sama ini. Jadi ini ikat dua kanan. Terus hese kayak itu kan dia. Ya. Ya, ikat. Ini ikat kaki depan, sebelah kiri ikat. Nah, begini. Kalikan karena pancung, ya, atau ke ini kepala sini sambungkan. Nah, kemudian ini di gesper. Ini di oke. Nah, ini ya ikat Pak, bisa diikat langsung. Intinya adalah membuat ikatan, tapi simbolnya harus di bawah, pada sini di samping kiri ini. Nah, sebelah sini. Ya, tarik aja ke sebelah kiri, itu keseimbangannya akan berubah. Tambah satu lagi di sini. Jadi ini ke tali, ini ke sana. Satu lagi misalkan ini. Nah, ini kaki kiri belakang, itu tarik ke tiang sini. Jadi misalkan ini ke sini tali ikat Pak, atau sini. Ini ke depan. Nah, ini bikin gesper di sini. Nah, dia sipu posisinya di samping. Dengan ditarik ke belakang, itu posisinya kan dia ketarik Pak. Ini ketarik sama depan, ini ketarik ke belakang. Ditarik ke belakang, dia akan begini. Nanti videonya, insya Allah kemana nggak? Sebelumnya. Coba itu. Dia baru kita video. Nah, ini yang Barley ya. Barley. Nah, coba lihat di bawahnya Pak, sini. Ya, bagi dua, masuk ke selangkangan depan, kemudian di atas, ya, kemudian kita turun ke selangkangan bawah. Tinggal nanti, tapi harus sesuai instruksi dari eksekutor. Oke, itu terlebih. Nanti mungkin tambahan Pak, apakah menghadap kiblat itu syarat? Bukan. Syarat bukan. Menghadap kiblat, ya. Syarat bukan. Itu bukan syarat. Kalau memang susah, nggak apa-apa sanggup beragam. Walaupun ikhtiar tetap harus diarahkan ke sebelah kiri, begitu. Cara ikhtiarnya. Tapi kalau misalkan susah, pas sanggup beragam mau dibalikin, Pak, kamu mau digusur, kan dibalikin digusur dulu, jangan kasihan. Kalau tidak memungkinkan, ya ngiblat pas gitu, ngulon, tenang-tenang, pada yang ngerti, kamu ngamuk gitu, gubrak, engal-engal pencin. Tetap susah nantinya. Oke, lanjut, ini yang Barley, yang tadi yang crossfish. Nah, ini simpul. Ini semuanya ada di samping kiri.
Nah ini sama melihat batik sangat membantu sekali sama dan enak. Sapinya enak, gak sakit. Kita juga yang keringnya juga enak, gak sakit. Dan lagi teknik ini kata apapun tekniknya. Kalau sapinya stres itu susah. Itu kuncinya. Kalau sapinya stres susah. Makanya ya itu ada orang dia. Ya gitu. Ya punya, tinggal apa? Dan nanti kalau sampai mental, ya, kayaknya tadi dari awal kita harus banyak ritual ibadahnya supaya kualifikasi yang berkuatan. Oke, itu ada beberapa sebenarnya banyak Pak. Kalau teknik mah. Cuman tadi kuncinya adalah di tim dan di tali. Dan dari awal kita ketika proses membawa. Oke. Ketika sudah terkondisikan dengan baik, Pak, tambangnya, kemudian sapinya, termasuk timnya, bahkan sang eksekutornya, itu yang terakhir adalah ini pisau. Nah, pastikan pisau yang kita pakai memang layak, ya, bukan asal pisau. Ya, dan pisau ini jadi sederhananya, ini riwayatnya Pak. Riwayatnya adalah riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh ibunda kita Siti Aisyah untuk membawakan 2 ekor kambing kabsyah yang besar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nyuruh, ya Aisyah halumi al-mudjata ishtariha bihajarin. Itu kalimatnya itu Pak. Halumi al-mudjata ishtariha bihajarin. Aisyah, tolong bawakan pisau. Berarti istri kita tahu di mana nyimpen pisau. Tahu disebutkan mana Pak? Kenapa istri dilibatkan supaya tahu pilih orang maut kayak meneruskan ilmu kita, siapa istri kita. Jadi istri itu perlu tahu, perlu paham tentang ilmu-ilmu seperti ini, biar ketika kita meninggal anak kita bisa mendapatkan ilmunya dari istri kita. Itu hikmahnya. Makanya Nabi menyuruh halumi, ambilkan al-mudjata pisau, wa ishtadiha, dan asah bihajarin, dengan batu. Berarti asahan untuk ngasah sembelih itu dengan batu, bukan dengan ambril. Ambril itu yang warna-warni itu nggak bisa. Kalau ngasah nggak bisa pakai ambril, itu merusak. Karena fungsi dari ambril itu hanya mengerus, bukan untuk menajamkan. Itu artinya kalau sudah rompang seperti ini, ya udah gompal begini, ini baru pakai ambril Pak. Ngasah ya pakai asahan batu yang begini, ini lama, bisa cuman lama. Supaya cepat kita menggerus ke gigi-gigi yang sudah gompal ini, itu pakai ambril begitu, atau pakai amplas kasar bisa. Nah, untuk menajamkan itu bihajarin, dengan batu ali lah, yang gradenya itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, dan kehalusannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Silahkan. Jadi bayangkan Pak, Rasul nyuruh Aisyah ngasah, berarti ibunda kita jago ngasah. Siapa yang ngajarin? Rasul. Istri orang kan dipasnya spesial itu gini kan. Iya. Kenapa? Karena kita nggak kenalkan mereka tentang pisau Pak. Karena dianggap bahwa pisau itu tajam, iya tajam. Tapi kalau kita nggak kenalkan, terus siapa yang akan mengajarkan anak cucu kita? Kan orang masih sibuk. Maka mereka nanti yang akan mengajarkan anak cucu kita bahwa bapak kamu itu ahli ngasah loh. Wah gitu Pak, iya bisa ngerti. Begitu, itu diantara hikmahnya. Nah, setelah kemudian Siti Aisyah disuruh untuk ngasah, baru dikasihkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul kemudian ittoja'aha, Rasul ya membaringkannya dan ya menginjakkan kakinya ke pundak. Nah ini menurut ilmu kedokteran kambing khususnya Pak, ketika pundaknya diinjak itu akan merangsang ke otak, membuat dia tenang. Tanpa dipegang pun bisa, dengan syarat jangan terlalu lama. Itu seperti dihipnotis.
Begitu. Jadi kalau kambing kan cara merobohkan yang paling bijak ya, yang paling baik itu ya ini kambing. Nah ini kaki ini yang diambil Pak, pakai tutut ini. Dah, itu mau dibuat semua. Yang belakang ini yang diambil, posisinya di sini. Posisi di sini, ya ambil yang belakang, tekan dengan badan kita, baru ambil tek. Dah. Begitu. Nanti kalau sudah terbang begini, boleh diinjak begini, yang ini batasan pundak ini. Tapi jangan keras-keras, ya tekan aja. Atau pakai lutut, pakai begini. Begitu. Ini pakai lutut tekan aja, dia akan lemes. Ada satu otak yang seolah-olah mungkin kontes, dia relax Pak. Boleh ditutup matanya, boleh enggak, silahkan. Ya, yang jelas, yang kalau misalnya wear itu, kan? Ya, Rasul menekan itu, menekan daerah pundak. Ternyata menurut ilmu kedokteran itu akan sentuhan itu merangsang ke otak sapi atau ke otak kambing terutama, ya sehingga membuat dia itu tenang, nyaman. Dengan syarat sekali lagi jangan lama-lama. Begitu. Kalau domba tidak terlalu banyak ini kuda, ya. Tapi kalau sapi sekali lagi harus kerjasif. Nggak bisa single fighter. Bisa sebetulnya, cuman ya itu jago lah. Saya punya guru itu bisa single fighter Pak. Sapinya sapi yang bertanduk. Dia sapi yang bertanduk. Sapi apa namanya itu? Sapi Madura. Sapi Madura Pak itu lincah. Tapi kadang orang lincah sok seredeg. Sapi Madura itu lincah Pak, tapi hati-hati catatannya, orang lincah atau sapi yang lincah itu harus seredeg. Maka ketika dia putar ke kanan, keseimbangan jatuh, dia kalau sudah jatuh pasti pingsan, pasti dia hilang konsentrasi. Disitulah momen kita untuk segera mengeksekusi. Bisa, tadi itu tidak akan bereaksi terlalu cepat Pak, begitu gubrak, itu mau terlalu banyak gerakan, karena dia dalam keadaan di bawah sadar istilahnya itu. Itu bisa, guru saya bisa, itu ilmu Madura katanya. Tapi ya tadi harus full, kalau nggak full harusnya batur kayak lewas begitu. Allah bisa. Oke, gimana? Kita break dulu. Ya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan beberapa materi terkait dengan fikih kurban dan juga teori untuk penyembelihan. Dan untuk selanjutnya kita akan melaksanakan sholat dulu dan maka kemudian nanti kita praktekkan. Sebelum kita mulai dulu ada beberapa yang disampaikan oleh kami terkait konsep yang tadi disampaikan. Yang kami mengajukan informasi terkait dengan BPM mungkin masih sedang mencari kalau korban Indonesia kalau masih sedia, dan nanti kalau memang ada yang berminat saya akan katalognya beberapa ekor sapi yang masih tersedia, dan ini ada vouchernya, itu vouchernya. Nanti kalau memang ada dari bapak ibu ingin melihat katalognya dan berminat, masih di meja registrasi bisa mengambil untuk ya voucher juga nanti terkait detailnya, harga dan juga hewanya bisa dikonfirmasi ke panitia. Baik, itu saja kami. Ya, terima kasih kepada kawan saya yang telah menyampaikan terkait konsep perubahan ya potongan harga. Untuk selanjutnya kita akan sholat dulu ya. Silakan bapak-bapak yang belum punya buku bisa duduk di bawah dan nanti